termasuk sahibul haul Guru Zuhdi. Guru Zuhdi ini salah satu ulama. Beliau betul-betul perhatian kepada yang sudah wafat, lebih-lebih kepada guru beliau, Guru Zaini. Itu kalau sudah callnya Guru Zaini nyamar, nggak duduk di depan, nggak ini, bantu-bantu di luar. Ini ketawaduan Guru Zuhdi, ketawaduan beliau, mukhlis. Tidak peduli siapapun yang datang kepada beliau diterima, mulai yang kaya, yang tua, yang muda, yang miskin, bahkan maaf-maaf preman datang ke rumah beliau diterima. Ini akhlak ulama-ulama yang perlu diteladani, saudara-saudara. Ingat perhatian kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith tadi. Siapa yang perhatian kepada orang sudah wafat seperti Guru Zuhdi? Saya bertanya kepada Anda, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah Guru Zuhdi memerintahkan kepada murid-muridnya, nanti kalau saya wafat bikinkan haul, adakan yasin, tahlil, kirim doa buat saya? Tidak ada, saudara-saudara. Ini yang menggerakkan batin-batin pecinta beliau. Allah Jalla Jalaluhu wahdah di mana-mana pada bikin haul beliau. Ingat kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith tadi, perhatian kepada orang yang sudah wafat. Beliau seperti itu, tidak sombong. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ajib, sering beliau berdoa minta bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, nikmat azimah, saudara-saudara. Yang diminta Guru Zuhdi bukan sembarang doa. Karena Anda kalau sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, Anda bisa bercengkrama dengan Rasulullah, Anda bisa memandang wajah Rasulullah, tidak tanggung-tanggung, jaminannya wafat husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah. Min ahli sunnati wal jamaah memberikan maksud hadis tersebut. Siapa yang berhasil melihatku dalam mimpi akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu terang-terangan? Dan ini penting loh. Ini doa Guru Zuhdi bukan sembarang doa. Tolong, bukan sembarang doa. Ini mimpi Nabi berkaitan dengan husnul khotimah. Simak baik-baik yang akan saya sampaikan ini dengan hati, saudara-saudara. Hadis tadi, siapa orang yang berhasil mimpi denganku, niscaya akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu arti terang-terangan bagi orang yang sudah mimpi Nabi? Indah sakaratul maut. Ketika sakaratul maut ini sangat penting. Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Bil-Fiqih, setiap orang yang meregang ajal akan diganggu oleh 70.000 syaitan. Setiap syaitan akan mengajak orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Penentuan saat itu. Tetapi kalau ada ruh suci Nabi, ada ruh suci Muhammad Rasulullah, ada ruh suci Abil Batul, 70.000 syaitan iblis plus keturunannya akan hilang binasa kehadiran arwah suci Rasulullah. Oh, ini doa, masih doanya Guru Zuhdi itu. Mikirnya itu loh, ke Nabi, larinya ke Nabi, yang diinginkan bertemu dengan Nabi. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyiduna Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyiduna Umar bin Khattab melewati satu jalan, ini syaitan nggak bisa melewati jalan yang dilewati oleh Sayyiduna Umar bin Khattab lewat jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyiduna Umar bin Khattab. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar.
Bagaimana kalau yang datang guru Sayyiduna Umar, ala wa huwa maulana Muhammad, 70.000 syaitan iblis minggir semuanya, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antara faedah. Dan guru zuhdi ini nasib ya, nasibnya luar biasa. Ini sesuatu yang tidak diminta tetapi terjadi. Apa? Mati ketika beliau wafat di bulan Ramadan. Kita kalau boleh milih mati bulan Ramadan. Saya terkenang satu hadis yang saya terima dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn al-Imam al-Muhaddits al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqigal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi syahri Ramadan mata syahida. Siapa orang yang wafat di bulan Ramadan, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Bilisani Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita ayuhal ikhwan? Saya dan Anda pasti bakal menuju alam barzakh. Guru Zuhdi sekarang di kuburannya beliau menerima pahala dari Hadratullah, tidak terhitung oleh beliau yang membacakan Fatihah, yang membacakan Yasin, yang membacakan tahlil, dihadiahkan oleh murid-murid beliau kepada beliau, tentram, langgang di dalam kuburannya, nikmat. Wa kaifa ana wa anta ayyuhal ikhwan. Kita tambah dekat, tambah kematian, tambah hari, tambah dekat dengan kematian. Guru Zuhdi itu kelahiran tahun 72, 48 berarti beliau wafat. Tidak tahu umurnya orang. Beliau wafat dengan segudang amal, saudara-saudara. Kita, Anda pasti bakal bertemu dengan Israel. Pernahkah ketika Anda bercengkrama di dalam rumah Anda bercengkrama dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda yakin pasti bakal mati. Pernahkah Anda terpikir bahwa Anda bakal menjadi jenazah? Jenazah yang tidak ada apa-apanya, jenazah yang akan masuk ke dalam kubur. Istri Anda akan meninggalkan Anda, anak Anda akan meninggalkan Anda, semua akan meninggalkan Anda. Itu Sayyiduna Utsman bin Affan. Beliau ketika melihat jenazah beliau menangis, melihat pekuburan beliau menangis. Ketika beliau ditanya, kenapa wahai Sayyidina Utsman? Ini padahal Sayyidina Utsman al-asyaratuna mubasysyiruna bil jannah. Beliau menangis ketika melihat kubur, menangis ketika melihat jenazah. Apa kata Sayyidina Utsman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kuburan adalah salah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir, dia selamat. Kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Nanti tempatnya di dalam surga Allah. Anda ketika masuk ke dalam surga, Anda lupa dengan bidadari surga. Anda lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajhu Rasulullah, tetapi yang sangat mengerikan bagi kita, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur ketika dia berhadapan dengan mungkar nakir, dia tidak selamat. Kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Faliyadzubillah, tempatnya di dalam api neraka. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur semuanya ini karena satu tetes api neraka jahanam. Saudara-saudara, kita butuh dengan Nabi, butuh dengan Rasulullah. Saya semalam panjang lebar membahas dengan Guru Udin masalah fadhail Maulana Muhammad Rasulullah, meskipun sedikit demi sedikit. Butuh dengan Nabi, dekati Nabi,
sholawat kepada Nabi. Anda bisa sholat di masjid. Masjid ini barokahnya Rasulullah SAW. Perlu dideketin. Orang kalau dekat dengan Nabi tenang pasti. Syekh Mutawalli Sa'rawi ini sebagai penutup nanti sedikit ingin saya ajak tobat bersama. Saya tidak akan memperpanjang ceramah karena ada guru kita Guru Din. Setelah satu sita terakhir ini nanti kita Mahlul Qiyam 2 bait 3 bait kita tobat bersama. Mohon ini waktunya rahmat turun. Karena ketika Mahlul Qiyam itu Nabi hadir. Ketika kita Nabi hadir kita tobat minta melalui Rasulullah diterima. Sebagai penutup. Syekh Mutawalli Sa'rawi, simak baik-baik riwayat ini. Syekh Mutawalli Sa'rawi ketika terjadi bahsul masail di Mesir, kumpul ulama-ulama. Kalau sudah bahsul masail yang kumpul kaliber-kaliber. Kumpul ulama-ulama. Pertanyaan ini dijawab. Pertanyaan ini dijawab. Pertanyaan ini dijawab. Syekh Mutawalli Sa'rawi beliau bertanya, kemana bekas air mandi jenazah Rasulullah setelah beliau wafat? Ini orang alim kalau sudah ada pertanyaan nggak bisa dia ngerti miftahul haya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah. Wudu, masuk ke dalam kamar, membaca sholawat, tertidur, mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kemana bekas air mandi jenazah Paduka setelah Paduka wafat? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan awan menyedot bekasnya air jenazah suci Nabi. Saya komai kalau yang di bagian mata, di kelopak mata. Kata yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbigi itu diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali setelah minum kelopak mata air bekas mandi Rasulullah, fawarithu ilmal awwalina wal akhirin. Saya mewarisi ilmu-ilmu orang yang dulu dan yang akan datang berkas air jenazah suci Nabi. Nah, yang lainnya ini kan masih banyak. Kemana ini? Kata Nabi Muhammad, Allah memerintahkan awan, matahari disedot, itu bekas air mandi jenazah suci, diserap sampai ke atas. Setelah ke atas, dipercikkan ke alam dunia. Tidak ada satu masjid di alam dunia yang kita sholat di masjid kecuali mendapat percikan bekas air jenazah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain masjid-masjid ini sebelum zamannya Nabi, sebelum Nabi Muhammad wafat. Ini setelah Nabi Muhammad wafat yang dimaksud. Jadi masjid itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan awan diserap matahari sampai ke atas, dipercikkan ke alam dunia. Nah, percikan air bekas mandi jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sia-sia, dijadikan masjid. Jadi kalau ada masjid di alam dunia, bekas air mandi jenazah suci Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah. Tidak untuk yang tua, sedikit untuk yang masih kuat sedikit. Kita Mahlul Qiyam, kita tobat bersama, sama-sama minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita akui banyak dosa. Saya banyak dosa, saya akui saya banyak dosa. Kita banyak dosa. Kita wallahu a'lam, kalau dilihat di kata maca aulia itu kita seperti apa, wallahu a'lam. Oleh karena itu masih ada kesempatan. Kalau doa sendiri diijabahnya sulit, tapi kalau bareng-bareng seperti ini insya Allah diterima. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karim al walidaini
حوضك الصفي المبارك وردنا يوم النشور